Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, kalau bukan karena orang-orang seperti Ziyad bin As-Sakan, apa yang tersisa dari perang Uhud selain kekacauan? Di tengah debu, teriakan, dan hantaman pasukan musyrikin, justru para Ansor inilah yang berdiri paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Ziyad bukan sekedar catatan sejarah. Ini merupakan pondasi mengapa umat memahami makna penjagaan, loyalitas, dan harga sebuah pengorbanan dalam Islam. Semoga Allah menjadikan hati kita hidup oleh keberanian mereka, lembut oleh keikhlasan mereka, dan teguh dalam mengikuti jejak Nabi. Semoga kita diberi kemampuan menjaga agama ini meski tidak berada di medan perang seperti mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, simak kisah ini sampai akhir. Apa sebenarnya dampak wafatnya Ziyad dan mengapa para ulama menempatkan Ansor pada kedudukan yang begitu tinggi dalam sirah dan akidah? Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar belakang sosok Ziyad bin As-Sakan dan posisi Ansor dalam pasukan Nabi. Jika kita ingin memahami peran Ziyad bin As-Sakan pada perang Uhud, langkah pertama adalah mengenali dulu siapa sosok ini. Sebab namanya memang tidak setenar para sahabat besar, tetapi beliau muncul di momen yang sangat menentukan. Para ulama sirah menyebutnya dengan beberapa varian nama. Namun, bentuk yang paling umum adalah Ziyad bin As-Sakan al-Ausi, seorang sahabat dari kabilah Aus, kabilah besar di Madinah yang kelak menjadi tulang punggung pertahanan kota bersama Khazraj. Riwayat-riwayat biografis seperti karya Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra memasukkan namanya dalam daftar sahabat yang memiliki kontribusi nyata, minimal pada peristiwa-peristiwa setelah hijrah. Ibnu Hisam dalam As-Sirah An-Nabawiyah juga menyinggungnya sebagai bagian dari kelompok Ansor yang dikenal teguh dan cepat merespon situasi genting. Tentang fase awal hidupnya sebelum Islam, riwayat tidak banyak. Namun, sejak Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah jejak Ziyad terlihat lebih jelas. Beliau termasuk generasi sahabat yang masuk Islam saat kondisi Madinah mulai stabil. Setelah kaum muslimin menandatangani perjanjian persatuan antara Muhajirin dan Ansor. Riwayat klasik menempatkannya sebagai bagian dari kelompok yang ikut dalam perjanjian-perjanjian awal yang mengatur hubungan sosial dan militer di kota. Dalam struktur masyarakat Madinah, Aus dan Khazraj memegang peran penting sebagai penjaga wilayah dan penegak keamanan. Dari kelompok itu, Ziyad muncul sebagai salah satu individu yang sering berada di tengah aktivitas komunitas muslim. Penyebutan paling kuat tentangnya berasal dari karya-karya biografi seperti Tabaqat Ibnu Sa'ad yang memuat profil sahabat secara sistematis. Di sana, Ziyad digambarkan sebagai seorang Ansori yang dikenal berani dan hadir dalam sejumlah momentum penting. Dalam Sirah Ibnu Hisam, nama Ziyad muncul ketika membahas para sahabat dari Aus yang turut membantu Nabi dalam mengatur kehidupan Madinah. Keterangan-keterangan ini memang tidak selengkap sosok-sosok besar lainnya, tetapi konsistensi penyebutannya menunjukkan bahwa beliau memiliki kedudukan di tengah komunitas Ansor. Untuk memahami posisi Ziyad, kita juga perlu melihat bagaimana struktur pertahanan Madinah bekerja pada masa awal hijrah. Pada periode itu, kota Madinah belum sepenuhnya aman. Ada ancaman dari Quraisy, ada gangguan dari beberapa kabilah Yahudi yang melanggar perjanjian, dan ada pula kelompok munafik yang sering memprovokasi. Karena itu, Ansor menjadi garda terdepan. Mereka yang mengetahui medan, mengenal celah-celah kota, dan terbiasa bergerak cepat. Rasulullah sering menugaskan kelompok-kelompok Ansor untuk menjadi penjaga malam, menjaga pintu-pintu masuk kota, atau mengawal beliau pada perjalanan-perjalanan pendek. Dari sistem ini, kita melihat bagaimana kedekatan antara Nabi dan kelompok pelindung dari Ansor mulai terbentuk secara alami.
Ziyad bin As-Sakan termasuk bagian dari generasi yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Riwayat tentang keterlibatannya pada peperangan sebelum Uhud memang terdapat perbedaan. Sebagian ulama sirah menyebut bahwa beliau hadir di Perang Badar, berdasarkan penyebutan namanya di beberapa daftar peserta. Namun, sebagian riwayat lain tidak mencantumkannya secara eksplisit. Perbedaan seperti ini cukup wajar dalam sirah, karena tidak semua nama sahabat terdokumentasi dengan tingkat ketelitian yang sama. Yang jelas, sumber-sumber sepakat bahwa Ziyad adalah seorang pejuang yang terlibat dalam pertempuran dan penjagaan kota, baik pada ekspedisi-ekspedisi kecil maupun pada fase awal konfrontasi militer dengan Quraisy. Pada fase ini, penting memahami konteks hubungan antara Nabi dan para penjaga yang selalu berada di barisan dekat beliau. Beberapa sahabat memang dikenal mendapat tugas khusus untuk menjaga Rasulullah dari jarak dekat. Ini bukan sekedar simbol kehormatan, tetapi kebutuhan taktis di lapangan. Pada masa-masa rawan setelah Badar, para penjaga ini menjadi lapisan pertama yang siap menahan serangan atau ancaman. Nama-nama seperti Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dujanah, dan beberapa Ansor yang lain sering muncul dalam riwayat-riwayat sahih karena mereka berada di posisi itu. Dalam struktur inilah Ziyad bin As-Sakan muncul sebagai bagian dari kelompok yang dikenal berani dan siap berdiri dekat dengan Nabi jika terjadi keadaan darurat. Riwayat-riwayat sirah mengisyaratkan bahwa Ziyad termasuk sosok yang tidak ragu mengambil tugas berat, apalagi yang berhubungan dengan keselamatan Nabi. Beliau tidak sepopuler para pemimpin pasukan, tetapi posisinya dalam komunitas Ansor membuatnya sering berada di lingkaran yang siap bergerak cepat ketika situasi berubah. Peta krisis menjelang Perang Uhud dan penempatan pasukan. Untuk memahami kenapa Perang Uhud terjadi dan bagaimana posisi pasukan ditata, kita perlu melihat kondisi Madinah setelah Perang Badar. Kekalahan telak Quraisy di Badar bukan hanya soal kehilangan prajurit, tetapi juga kehilangan martabat. Para pemuka Mekah membawa rasa malu yang mereka anggap tidak bisa dibiarkan. Ibnu Hisham dan At-Tabari mencatat bahwa tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Sufyan dan para bangsawan yang selamat mengadakan pertemuan besar. Intinya satu, yaitu mereka harus membalas Badar, mengembalikan harga diri, dan memastikan Rasulullah tidak semakin kuat. Dari sinilah rencana besar untuk menyerang Madinah mulai disusun. Mereka tidak ingin mengulang strategi kecil-kecilan. Quraisy mengumpulkan kekuatan dari berbagai kabilah sekutu, menyiapkan kuda, panah, perisai, dan logistik. Jumlah pasukan musyrikin yang sering disebut oleh ulama tafsir dan sirah berkisar 3.000 orang. Terdiri dari infanteri, pasukan berkuda, dan pembawa bendera dari Bani Abduddar. Angka ini tidak berasal dari hadis sahih, tetapi konsisten dalam riwayat sirah klasik. Sementara itu di Madinah, Rasulullah menerima laporan-laporan intelijen bahwa pasukan Mekah bergerak mendekat. Para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah. Riwayat-riwayat sahih tidak menyebutkan detail semua pendapat, tetapi inti musyawarahnya sangat jelas. Apakah bertahan dalam kota atau keluar menghadapi musuh? Setelah diskusi, diputuskan untuk keluar menghadapi pasukan Quraisy di luar Madinah. Pasukan Muslim berjumlah sekitar 700 orang, setelah sekitar 300 orang dari kelompok munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay memilih untuk mundur di tengah perjalanan menuju Uhud. Ini membuat kekuatan Muslim jauh lebih kecil dari pasukan Quraisy. Namun, jumlah bukan satu-satunya faktor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi yang sangat spesifik berdasarkan kondisi medan Uhud. Ketika pasukan tiba di kaki gunung Uhud, Nabi menempatkan pasukan Muslim dengan punggung di gunung. Tujuannya jelas, melindungi sisi belakang dari serangan kavaleri musuh. Beliau memilih lokasi terbuka tetapi memiliki batas alam. Lalu, ada satu arahan penting yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu penempatan pemanah di sebuah bukit yang bernama Bukit Rumat. Jumlah mereka sekitar 50 orang, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair.
Nabi memerintahkan mereka untuk bertahan di bukit apapun yang terjadi, walau melihat Muslim menang atau kalah. Arahan ini adalah kunci strategi Uhud. Selain pemanah, penempatan pasukan darat juga diatur dengan struktur yang jelas. Bagian sektor kanan diisi oleh kelompok dari Aus dan beberapa muhajirin yang ahli memanah. Sektor kiri ditempati oleh para panglima dan sahabat yang piawai menggunakan pedang dan tombak. Sektor tengah menjadi tempat barisan besar yang akan menahan serangan utama dari pasukan Quraisy. Dalam struktur ini, posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada sedikit di belakang pasukan utama, tetapi tetap cukup dekat untuk mengendalikan jalannya pertempuran. Di sekitar Nabi biasanya terdapat para penjaga yang dikenal berani dan bergerak cepat. Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa nama lain disebut dalam riwayat sahih sering berada di dekat Nabi dalam situasi genting. Namun pada Uhud ada pula beberapa Ansor yang terbiasa mengawal beliau dalam kondisi rawan. Di titik inilah peran Ansor menjadi penting. Ansor bukan hanya bagian dari pasukan, tapi juga menjadi benteng pertahanan paling fleksibel di sekitar Nabi. Sumber-sumber sirah seperti Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hisam mencatat bahwa beberapa sahabat dari Aus dan Khazraj telah bersiap berada di dekat Nabi dalam formasi Uhud. Nama Ziyad bin As-Sakan disebut dalam rangkaian sahabat Ansar yang berada pada kelompok yang siap dekat Rasulullah jika situasi berubah. Penempatan mereka tidak selalu tertulis dalam bentuk barisan baku, tetapi dalam catatan sirah disebut bahwa kelompok Ansar tertentu memang mengisi celah-celah penting, terutama di posisi yang dapat menjadi jalur serangan mendadak. Selain itu, strategi Nabi di Uhud bukan hanya soal menempatkan pasukan di 3 sektor utama. Beliau juga mempertimbangkan kemungkinan manuver kavaleri Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang saat itu masih musyrik. Karena itu, posisi pemanah di Bukit Rumat menjadi titik kunci. Mereka bukan sekedar pemanah biasa, mereka adalah penutup pintu, agar musuh tidak bisa melingkari pasukan muslim. Dengan pasukan musyrikin datang dari arah dataran luas di sebelah selatan, penempatan barisan muslim harus benar-benar presisi. Barisan muhajirin dan ansor diposisikan berdampingan, tetapi memiliki tugas berbeda. Muhajirin lebih fokus pada garis depan, Ansor membantu menopang dan menutup celah. Rasulullah sendiri berdiri di titik yang memungkinkan beliau melihat seluruh pergerakan pasukan. Namun tetap dijaga ketat dari sisi kiri dan kanan oleh para sahabat yang siap menghadapi perubahan cepat di medan tempur. Dalam situasi ini, kelompok Ansor yang dekat dengan Nabi, termasuk Ziyad bin As-Sakan dalam riwayat Maqbul, bersiap pada tugas yang berbeda dari pasukan lain. Mereka bukan pasukan penghadang utama, tetapi kelompok yang akan bergerak jika ada ancaman langsung ke arah beliau. Informasi ini memberi gambaran bagaimana distribusi pasukan pada perang ini tidak sekedar membagi kiri dan kanan, depan belakang, tetapi juga membangun lapisan perlindungan khusus. Awal pertempuran Uhud dan pergeseran keadaan. Fase awal perang Uhud dimulai dengan kondisi yang cukup stabil. Pasukan muslim sudah menempati posisi yang diatur oleh Nabi. Bukit Rumat dijaga para pemanah, pasukan inti di tengah, dan pasukan Ansor serta Muhajirin membentuk formasi yang rapi. Quraisy datang dengan jumlah besar, tetapi struktur pasukan muslim yang teratur membuat fase pertama pertempuran berjalan sesuai arahan Rasulullah. Pada tahap ini, riwayat-riwayat sahih menggambarkan bagaimana serangan awal kaum muslimin menekan barisan depan Quraisy. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa barisan depan musyrikin sempat terpecah dan mundur akibat serangan terkoordinasi dari kaum muslimin. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Madinah mampu memukul balik dengan agresif, karena Quraisy datang dengan semangat membalas kekalahan di Badar. Beberapa panglima musyrikin yang memimpin barisan depan jatuh terlebih dahulu, dan ini membuat pasukan belakang Quraisy ikut goyah. Gambaran ini menjelaskan kenapa tahap pertama Uhud terlihat sebagai kemenangan muslim yang nyata, bukan sekedar keunggulan sementara. Setelah barisan depan Quraisy terpukul mundur, para pemanah di Bukit Rumat menyaksikan situasi itu dengan jelas.
Dari posisi tinggi, mereka melihat pasukan musyrik porak-poranda dan sebagian besar meninggalkan harta rampasan di lapangan. Disinilah muncul momen yang menjadi titik balik Uhud. Arahan Nabi sebelumnya sangat jelas. Para pemanah dilarang turun apapun yang terjadi, baik saat Muslim unggul maupun terdesak. Perintah ini dicatat dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim dan menjadi dasar strategi kunci agar sayap belakang pasukan tetap terkunci. Namun, ketika kemenangan awal tampak meyakinkan, sebagian pemanah mulai menafsirkan situasi secara berbeda. Mereka merasa bahwa pertempuran praktis selesai, sehingga tidak ada lagi alasan bertahan di bukit. Disinilah muncul dua pendapat dalam sumber-sumber klasik. Pendapat pertama, sekitar 40 pemanah turun dari bukit, sementara 10 tetap bertahan mengikuti perintah komandan mereka, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Jumlah ini disebut paling kuat karena didukung hadis-hadis dalam koleksi Sahih. Riwayat kedua, beberapa karya seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam, dan Al-Waqidi menyebut variasi jumlah. Ada yang menyebut 30 turun, ada pula yang menyebut hanya beberapa belas orang. Perbedaan ini lazim dalam literatur biografi peperangan karena masing-masing menulis sirah mengandalkan rantai riwayat yang tidak selalu sama. Penyebutan variasi riwayat ini bukan untuk menentukan mana yang paling benar, tetapi untuk memberi gambaran bahwa peristiwa ini diakui luas, meskipun detail jumlahnya berbeda. Turunnya sebagian besar pemanah ini menciptakan celah besar di sisi belakang pasukan Muslim. Celah itu berada pada titik yang semula sangat terlindungi, lalu berubah menjadi jalur kosong yang dapat dimasuki dari arah belakang bukit. Perubahan kecil dalam formasi itu tidak banyak disadari oleh pasukan di bawah, karena fokus mereka masih tertuju pada mundurnya Quraisy di depan. Pada waktu yang sama, Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak musyrikin memperhatikan perubahan itu dari kejauhan. Ia memimpin pasukan berkuda yang memang ditugaskan untuk mencari kesempatan menyerang dari sisi yang lemah. Dalam kondisi normal, pasukan berkuda Quraisy tidak akan sanggup menembus Bukit Rumat karena para pemanah menguasai jalur itu. Tetapi ketika bukit itu mulai kosong dari penjaga, jalur itu berubah total. Dari benteng pertahanan menjadi celah strategis. Khalid memutar pasukannya melewati sisi bukit dengan kecepatan tinggi. Manuver ini adalah keahlian yang terkenal dari beliau, bahkan sebelum masuk Islam. Serangan cepat, menghantam titik yang tidak terjaga, dan memecah formasi lawan dari arah yang tidak diperkirakan. Ketika pasukan berkuda Quraisy berhasil naik ke bukit dan menyerang 10 pemanah yang masih bertahan, posisi itu resmi jatuh. Dengan begitu, jalur belakang pasukan Muslim terbuka lebar. Serangan dari belakang ini membuat formasi Muslim langsung kacau. Riwayat-riwayat sejarah menggambarkan betapa cepat keadaan berubah. Jalur kanan pasukan Muslim yang semula stabil tiba-tiba menjadi titik pecahnya barisan. Serangan Khalid dari belakang dan dorongan sisa pasukan Quraisy dari depan membuat dua tekanan datang bersamaan. Banyak pasukan Muslim tidak memahami apa yang terjadi karena perubahan arah serangan berlangsung sangat cepat. Dalam situasi seperti itu, posisi Nabi otomatis berubah menjadi titik paling sensitif di medan Uhud. Bukan karena para sahabat mengabaikan beliau, tetapi karena struktur pasukan yang tadinya rapi, kini terbelah oleh serangan dua arah. Ketika pasukan Muslim di barisan kanan goyah, jalur menuju Nabi menjadi lebih terbuka bagi musuh. Inilah fase kritis yang dikenal dalam literatur sirah sebagai momen perubahan arah pertempuran. Serangan ke arah Nabi dan munculnya kelompok Ansor pelindung. Pergolakan perang Uhud berubah drastis setelah barisan Muslim terpecah karena serangan dua arah. Ketika pasukan musyrikin berhasil menembus sisi belakang pasukan, mereka segera mengubah fokus. Riwayat-riwayat sahih dalam Bukhari dan Muslim mencatat seruan yang sangat jelas dari kalangan musyrikin. Target utama mereka bukan lagi pasukan secara umum, tetapi Rasulullah SAW secara langsung. Beberapa riwayat menyebutkan seruan seperti Aina Muhammad, yang menunjukkan betapa intens motif balas dendam Quraisy setelah kekalahan mereka di Badar. Seruan ini terdengar oleh para sahabat
dan menjadi penanda bahwa pertempuran kini mengarah pada titik paling sensitif di seluruh medan, yaitu keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seruan itu muncul, Nabi berada tidak jauh dari lereng Uhud bersama beberapa sahabat yang sejak awal mendapat tugas mengawal beliau. Namun, setelah serangan mendadak dari arah bukit dan tekanan musyrikin dari depan, jarak antara Rasulullah dan lapisan-lapisan pasukan muslim tidak lagi seaman sebelumnya. Situasi ini membuat para sahabat yang mendengar seruan musuh segera berpindah mendekat untuk membentuk lapisan perlindungan. Mereka paham bahwa musyrikin datang dengan pembacaan politik dan sosial yang tajam. Jika mereka berhasil mengenai Nabi, maka seluruh struktur perlawanan Madinah bisa runtuh. Pada tahap inilah, kelompok Ansor mulai terlihat paling menonjol. Sumber-sumber sirah menyebutkan bahwa mereka adalah kelompok yang paling cepat bergerak ke arah Nabi begitu mendengar seruan musyrikin. Bukan karena mereka lebih berani dari muhajirin, tetapi karena posisi awal mereka saat formasi terpecah berada lebih dekat ke lokasi Nabi. Mereka bergerak serempak, membentuk penghalang antara musuh dan Rasulullah, menggunakan perisai dan tubuh mereka sendiri. Riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan bahwa beberapa sahabat muhajirin seperti Thalhah bin Ubaidillah, Abu Dujanah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas berada sangat dekat dengan Rasulullah dan terlibat langsung dalam pertahanan saat itu. Peran mereka tercatat kuat dalam hadis-hadis sahih. Misalnya, Sa'ad dikenal sebagai pemanah yang terus melepaskan panah dari sisi Nabi. Riwayat sahih menunjukkan bahwa Thalhah memiliki peran sangat signifikan, sehingga Nabi memujinya langsung setelah pertempuran sebagai salah satu yang melindungi Nabi pada hari Uhud. Abu Dujanah juga disebut memakai pedangnya dan berdiri di garis terdepan, menghalangi jalur serangan musuh. Sa'ad bin Abi Waqqas disebut melesatkan panah satu demi satu, dan Nabi sendiri memberi dukungan dengan ucapan langsung kepada beliau. Ketiga nama ini sering disebut dalam hadis-hadis sahih sebagai sahabat yang berada pada lingkaran terdekat Nabi saat fase krisis ini. Di sisi lain, riwayat-riwayat sirah menambahkan perspektif yang lebih luas, bahwa lapisan pelindung Rasulullah bukan hanya 3 sahabat tersebut. Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad, dan beberapa ahli sejarah klasik menyebut adanya sekelompok Ansor yang membentuk cincin luar. Mereka bertugas menahan gelombang serangan pertama dari musyrikin. Serangan yang didominasi lemparan batu, tebasan pedang jarak dekat, dan tusukan tombak. Serangan ini datang bertubi-tubi dari arah yang berbeda, karena pasukan musyrikin tidak bergerak dalam satu barisan tunggal. Mereka tercatat melakukan serangan frontal dari sisi bukit dan dari celah-celah yang muncul akibat kekacauan formasi muslim. Dalam riwayat sirah inilah muncul nama Ziyad bin As-Sakan. Penyebutannya tidak muncul dalam hadis-hadis sahih secara eksplisit, tetapi tercatat dalam karya-karya biografi sahabat dan pertempuran. Perannya disebut sebagai bagian dari kelompok Ansor yang lebih luar, yakni mereka yang mengambil posisi paling depan sebelum musuh benar-benar mencapai titik terdekat dengan Nabi. Ziyad disebut berada di antara para penjaga yang menghadang gelombang awal serangan musyrikin ketika mereka menerobos menuju lereng tempat Nabi berada. Serangan musuh saat itu tercatat datang dengan pola yang liar, bukan lagi formasi rapi sebagaimana tahap awal pertempuran, tetapi serangan individual, kelompok kecil, dan pasukan berkuda yang mencoba menembus barisan manapun yang tampak lemah. Lemparan batu menjadi salah satu cara musyrikin memecah pertahanan, diikuti tombak dari jarak menengah, kemudian pedang ketika mereka berhasil mendekat. Para sahabat yang mengitari Nabi harus menghadapi variasi serangan yang cepat berubah. Kondisi ini membuat lingkaran perlindungan di sekitar Nabi menjadi titik paling padat kontak fisik antara dua kubu. Riwayat sahih menggambarkan bagaimana batu dan anak panah mulai mengarah ke posisi Nabi. Sebagian mengenai perisai para sahabat, sebagian lagi mengenai tubuh mereka. Serangan tombak dari beberapa arah memaksa para sahabat pelindung mengubah posisi beberapa kali, menyesuaikan arah datangnya musuh. Tekanan musuh begitu intens sehingga para sahabat yang berada dalam lingkaran itu tidak hanya mempertahankan posisi, tetapi juga memindahkan Rasulullah sedikit demi sedikit menuju lokasi yang lebih aman
di dekat lereng. Pada fase ini, peran Ansor menjadi titik perhatian utama riwayat-riwayat sirah. Mereka membentuk tubuh pertahanan yang luas, sementara sahabat-sahabat yang namanya tercatat dalam hadis sahih mengokohkan pertahanan paling dekat. Kombinasi dua lapisan inilah yang membuat Rasulullah tidak langsung ditangkap atau diserang secara langsung oleh musyrikin. Meskipun seruan bunuh Muhammad terus terdengar dari berbagai sisi pertempuran. Momen gugurnya Ziyad bin Asakan. Di tengah kerumunan yang menahan gelombang musuh, sejumlah Ansor rontok satu persatu. Bukan karena cerita-cerita puitis, melainkan karena kontak senjata jarak dekat yang brutal. Tombak, pedang, dan pukulan batu. Catatan-catatan sejarah peperangan menunjukkan pola yang sama, yaitu ketika formasi pecah, korban berjatuhan dari barisan yang paling dekat ke pusat ancaman. Di antara nama-nama yang muncul dalam daftar mereka yang gugur, Ziyad bin Asakan tercatat berulang kali dalam literatur sirah dan biografi sahabat. Sumber-sumber sahih, nama Ziyad muncul di dalam daftar syuhada Uhud yang dicatat dalam Sahih Al-Bukhari dan dirujuk secara umum dalam himpunan hadis dan karya-karya sirah yang merujuk pada tradisi-tradisi awal. Ini menempatkan statusnya sebagai salah satu yang wafat pada Uhud pada level keandalan yang tinggi, tercantum dalam koleksi hadis yang sanadnya diteliti dan diklasifikasikan sebagai sahih. Selain itu, penyebutan mengenai banyaknya sahabat yang gugur di sekitar posisi Nabi juga dikonfirmasi oleh literatur hadis seperti yang termaktub dalam karya-karya Bukhari dan Muslim tentang peristiwa Uhud secara umum, bukan detail luka per individu. Kedua, catatan sirah dan tabaqat. Penjelasan lebih detail tentang keadaan luka-luka datang dari sejarawan klasik seperti Ibnu Ishaq yang teksnya disunting oleh Ibnu Hisam. Ibnu Hisam sendiri dan Ibnu Sa'ad dalam tabaqat. Mereka menulis berdasarkan tradisi lisan dan dokumen yang beredar pada generasi setelah peristiwa. Isi mereka sering mengandung keterangan lokasi luka, wajah, dada, dan leher pada para Ansor yang menahan musuh. Dalam sumber-sumber ini, Ziyad muncul sebagai bagian dari kelompok Ansor yang berdiri sangat dekat dengan Rasulullah dan yang menerima tebasan-tebasan fatal ketika musuh menerjang dari jarak dekat. Tetapi penting dicatat, sirah klasik menulis dengan tujuan biografi dan kronik, memakai istilah-istilah deskriptif yang menyampaikan gambaran peristiwa. Level otentikasi riwayat dalam karya-karya ini tidak selalu disamakan dengan pemeriksaan sanad ala ulama hadis. Ketiga, persilangan klaim. Apa yang sahih dan apa yang makbul atau hasan li ghairihi. Secara tegas, daftar syuhada termasuk nama Ziyad pada Uhud memiliki bobot sahih karena masuk Bukhari. Namun, klaim-klaim detail seperti digorok tepat di leher tidak ditemukan dalam lafadz hadis sahih yang otoritatif. Frasa-frasa yang menunjukkan tebasan pada bagian atas tubuh muncul dalam sirah. Itu menjelaskan kemungkinan besar luka mematikan di kepala, leher, atau dada. Tetapi beda level kelazimannya. Bukhari mengesahkan keberadaan nama dan status syahid, sementara rincian luka berasal dari sirah makbul atau riwayat-riwayat yang dinilai hasan menurut konteks para perawi sirah. Keempat, riwayat tentang dibawa mendekati Nabi. Beberapa kitab sirah, misalnya catatan Ibnu Sa'ad dan beberapa versi dalam karya Ibnu Hisam menyebutkan bahwa beberapa sahabat yang sekarat sempat diangkat mendekati Nabi, menerima pandangan atau doa dari beliau sebelum wafat. Dalam konteks Ziyad, ada narasi yang menyebut ia dibawa mendekat dalam keadaan kritis dan kemudian wafat. Tetapi klasifikasi riwayat semacam ini sering ditempatkan pada kategori hasan li ghairihi atau makbul. Artinya, ia diterima secara luas dalam tradisi naratif sirah tetapi tidak selalu didukung oleh sanad hadis yang memenuhi kriteria sahih ala Bukhari dan Muslim. Kelima, pengamatan metodis. Ketika kita membandingkan sumber, beberapa poin muncul jelas. Pertama, konsensus sumber hadis sahih tentang nama dan status syahid Ziyad. Kedua, keterangan luka rinci muncul dalam sirah klasik yang memiliki variasi redaksi antar penulis.
Ketiga, tidak ada teks hadis sahih yang menyatakan secara literal digorok dengan lafadz demikian untuk Ziyad. Oleh karena itu, penempatan frasa-frasa dramatis dalam narasi populer, misalnya kata-kata yang menegaskan luka leher secara eksplisit, harus dilihat sebagai rangkuman deskriptif dari keseluruhan pola luka yang dilaporkan oleh sirah, bukan sebagai kutipan langsung dari hadis sahih. Keenam, perbedaan riwayat dalam rincian teknis. Sirah memberikan variasi. Ada sumber yang menggambarkan luka di wajah dan dada. Ada pula yang menekankan luka di bagian leher. Variasi semacam ini bisa muncul karena beberapa faktor, yaitu perbedaan rantai periwayatan, motif penulisan, atau penggabungan testimonium lisan yang beragam. Sejarawan modern menilai bagian-bagian ini dengan cara membedakan antara bukti tekstual yang kuat, misalnya daftar nama dalam Bukhari, dan narasi yang bersifat rekonstruksi lapangan berdasarkan saksi generasi berikutnya. Ketujuh, batasan bukti. Dari sisi bukti tekstual, kita harus membedakan dua tingkatan klaim. Ziyad adalah satu dari nama-nama syuhada Uhud. Klaim ini didukung oleh korpus hadis sahih. Rincian luka fatal spesifik misalnya digorok, klaim ini berasal dari sirah makbul atau hasan li ghairihi dan berbeda derajat otoritas. Catatan-catatan sirah memberi kita gambaran medan dan bagaimana tebasan di bagian atas tubuh menjadi pola umum korban, sehingga alasan mengapa penulis sirah menggambarkan beberapa korban sebagai terkena tebasan di leher masuk akal secara naratif, namun tidak setara dengan teks hadis sahih. Akhirnya, rangka cerita yang diberikan oleh sumber-sumber itu memungkinkan kita menyusun gambaran berlapis. Nama dan status syahid berada pada pondasi kuat. Keterangan luka berasal dari lapisan sirah yang memiliki variasi. Kisah tentang dibawa mendekati Nabi ada pada level riwayat yang diterima dalam tradisi, namun bukan lafadz hadis sahih mutlak. Dampak kematian Ziyad dan hikmah peran Ansor. Ketika nama Ziyad bin As-Sakan muncul dalam daftar syuhada Uhud, para ulama sirah menempatkannya bukan sekedar sebagai individu yang gugur, tetapi sebagai bagian dari pola pengorbanan kaum Ansor yang berdiri pada posisi paling dekat dengan Nabi saat situasi paling genting. Untuk memahami kedudukan kisahnya, para mufasir biasanya menghubungkan dengan rangkaian ayat Uhud dalam surat Ali Imran ayat 121 sampai 179. Ayat ini tidak menyebut nama-nama individu, tetapi menjelaskan nilai umum, bahwa Allah mengetahui siapa saja yang teguh, siapa yang melindungi Rasul, siapa yang bertahan ketika barisan goyah, dan siapa yang diuji dengan jatuhnya syuhada. Tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari menekankan bahwa ayat-ayat tersebut memuat dua pesan besar. Pertama, menghibur bagi para sahabat yang kehilangan banyak anggota. Dan kedua, penegasan bahwa kesetiaan para sahabat, khususnya mereka yang melindungi Nabi, adalah bagian dari ujian yang Allah tinggikan derajatnya. Dalam konteks ini, para penafsir sering menyebut contoh umum dari sahabat-sahabat yang menjaga Nabi, tanpa harus menyebut detail luka atau situasi perorangan. Ziyad masuk ke dalam kategori itu, salah satu dari Ansor yang berdiri dalam posisi yang tidak semua sahabat mendapat kesempatan mengisinya. Dalam literatur hadis sahih, penjagaan terhadap Nabi dipandang sebagai salah satu bentuk amal paling mulia ketika ancaman musuh mengarah langsung pada beliau. Sebut saja hadis tentang Thalhah bin Ubaidillah, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, atau tentang Abu Dujanah. Ketiganya mendapatkan pujian eksplisit karena melindungi Nabi pada Uhud. Ulama kemudian memperluas makna ini. Siapapun yang berada dalam lingkaran pelindung yang sama, meskipun tidak disebut dalam hadis sahih dengan nama, memperoleh nilai yang serupa karena posisinya sama, yakni menjaga nyawa Rasulullah pada momen keputusan hidup mati. Dalam kerangka itu, pengorbanan Ziyad dipandang sebagai kontribusi yang berada di spektrum tertinggi keberanian sahabat. Kedudukan Ansor dalam seluruh peristiwa Uhud juga mendapat perhatian para ahli hadis dan sirah. Mereka adalah penduduk asli Madinah yang menerima Nabi, membela beliau ketika tidak ada jaminan duniawi apapun, dan mengikat janji untuk menjaga beliau seperti menjaga keluarga sendiri. Dalam hadis-hadis sahih,
Nabi berkali-kali memuji Ansor. Cinta kepada mereka adalah tanda iman, dan membenci mereka adalah tanda kemunafikan. Riwayat-riwayat seperti itu memberi penjelasan mengapa anggota Ansor yang gugur dalam posisi paling dekat dengan Nabi dipandang memiliki kedudukan istimewa. Bukan karena nama mereka sering disebut, tetapi karena kategori amalnya sesuai dengan apa yang Nabi puji. Makna jihad dalam konteks Uhud juga sangat jelas. Hadis-hadis sahih menggambarkan Uhud sebagai ujian setelah kemenangan Badar. Bukan setiap pertempuran berakhir dengan kemenangan, dan bukan setiap kekalahan berarti kerendahan. Para ulama memandang bahwa Uhud mengajarkan beberapa nilai besar, yaitu keteguhan di saat formasi pecah, keberanian melindungi Nabi, kesabaran menghadapi kehilangan, dan penerimaan terhadap keputusan Allah. Syuhada yang jatuh pada fase krisis seperti kelompok Ansor yang menahan serangan langsung menjadi simbol konkret dari nilai-nilai itu. Dari sisi ini, Ziyad berdiri dalam deretan orang yang menjadi saksi sekaligus peserta utama pelajaran teologis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Jika meninjau tokoh lain yang berperan mirip, misalnya sahabat-sahabat yang berada dalam lingkaran pelindung seperti Talhah atau Abu Dujanah, para ulama sepakat bahwa nilai tindakan mereka bukan semata pada keahlian bertempur, tetapi pada kesediaan mengambil resiko tertinggi saat Nabi menjadi sasaran langsung. Karena itu, ketika literatur sirah menyebut Ziyad dan beberapa Ansar lain yang jatuh dalam pola serangan serupa, para ulama memahaminya sebagai bagian dari kelompok yang menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjadi tameng ketika musuh mengincar Nabi. Dan inilah hikmah terbesarnya. Pertama, komitmen Ansor bukan sekedar sejarah. Ia adalah contoh konkret apa arti loyalitas dalam Islam. Mendukung Nabi dengan tindakan, bukan sekedar ucapan. Kedua, penjagaan terhadap Nabi menjadi salah satu amal terbesar, dan para sahabat yang melakukannya menunjukkan standar tertinggi ketaatan. Ketiga, Uhud menunjukkan bahwa jihad bukan hanya kemenangan. Ia juga tentang kesetiaan, kesabaran, dan keteguhan hati ketika keadaan tidak sesuai rencana. Keempat, status syuhada, termasuk Ziyad, menegaskan bahwa sesuatu yang terlihat sebagai kekalahan di mata manusia bisa menjadi kemenangan besar di sisi Allah. Kelima, perbandingan para pelindung Nabi menunjukkan bahwa amal bisa sama besar walaupun nama seseorang tidak terkenal yang lain. Nilai ditentukan oleh posisi, bukan ketulusan, bukan popularitas. Dan terakhir, seluruh rangkaian kisah ini memperlihatkan bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berjuang menjaga agama dan penjaganya, serta bagaimana umat Islam belajar dari keteguhan mereka sepanjang sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.